pada periode 2004-2009 dan 2014-2019. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Saya hormati Bapak Dekan, Pak Dr. Miati Haji, Pak Dr. Julian, Pak teman-teman, Pak Asto, pada anak-anakku atau cucu-cucu saya. Dulu saya juga suka pakai jaket kuning, cuma sedikit alat lebih tua. Golkar. Baik. Kalau di UNAS malah merah, pakai jaketnya. Kayak bukan PDIP, bukan Golkar. Baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu untuk organisasi di sini. Saya senang untuk berbicara, berdiskusi dengan baik pada guru besar juga para mahasiswa yang tentu menjadi harapan kita sekarang yang bisa datang. Hari-hari ini di Indonesia kita semua memang agak panas, agak sedikit ribut dan banyak diskusi. Ini kalau kita nonton di TV sudah berbulan-bulan saja masalah pemilu, sudah hampir 6 bulan berarti, sehingga kita akan bosan sini juga sebenarnya. Kalau kita bicara demokrasi, bagi kita semua demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Sering orang menganggap demokrasi tujuan, tidak. Tujuan kita tetap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan cara pemerintahan, dengan cara falsafah demokrasi, artinya dari rakyat untuk rakyat dan juga sistem memberikan kebebasan. Jadi inilah proses inilah. Karena dari berbagai cara pemerintahan, semua kita menganggap bahwa untuk negara yang besar ini, sistem demokrasi lah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Walaupun banyak juga negara tanpa sistem demokrasi yang makmur, tapi kan aja kaya. Ini kan kita ada Brunei, tidak ada demokrasi terbatas. Tapi di Timur Tengah hampir semuanya tidak ada negara demokrasi, tidak ada. Di Singapura demokrasinya berbeda dengan kita, oposisinya 3 orang aja, 3-4 orang dibanding dari 100 anggota DPR-nya, tapi dia membawa rakyatnya ke arah lebih baik. Jadi memang, tapi negara seperti ini tentu dibutuhkan balancing, koreksi, peringatan yang dilakukan oleh oposisi dalam bentuk berbagai cara. Tidak perlu berlawanan, karena di Indonesia tidak ada partai yang mengatakan oposisi, tidak ada, hanya penyeimbang atau apa gitu, tidak ada pasal oposisi. Karena itu selalu dipakai dengan cara ketergantungan pemerintahan. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Bung Karno, demokrasi tertinggi. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang berintinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang ada. Itu hal yang pertama. Yang tidak bicara dengan sistem, karena sistemlah yang dapat mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemilihan demokratis dengan pemilu yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya sering saya mengatakan ini
ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 65. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saya masalahnya sebenarnya. Karena itulah sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini, setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuan kita. Saya tanya apa eksponya melampaui kita, pertumbuhannya dia 78%. Saya tanya apa Anda lakukan? Dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Dia berperang dengan Amerika, tapi kemudian dia bersahabat. Kita berbeda, kita lawan Belanda sudah puluhan tahun, kita lawan Belanda, marah sama Belanda dia tidak. Artinya adalah, mari kita lihat ke depan. Kalau istilah Anda move on, dan move on itu harus melihat apa yang terjadi. Kenapa kita tidak bertemu? Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi ke pimpinan kita? Dia terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Mulai daripada masalah dana bansos yang besar, macam-macam beda besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan daripada semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan menyebabkan suara rakyat menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilihan. Itu yang terjadi. Nah kemudian apa solusi? Solusi yang terbaik adalah tentunya adalah mengklarifikasi semua. Kenapa? Siapapun pemenang yang menjadi pemerintah kan Pak Prabowo atau bagaimana, kita harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat itu hanya timbul agar pemerintah berjalan, karena nanti pemerintah akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik. Nah, kalau kita tidak mengenai tantangan depan dengan baik, karena masalah sekarang ini, karena itu masalah sekarang ini harus kita selesaikan secara konstitusional. Karena apabila tidak konstitusional bahasa ini, maka selesaikan dengan parlemen jalanan, demonstrasi di seluruh negara itu menyebabkan kita mengurangi situasi. Jadi menurut kita, mari kita selesaikan demonstrasi secara konstitusional, dan salah satu yang konstitusional dia tentunya parlemen. Sekarang ini contohnya angket atau apapun pansus bagaimana harus diselesaikan di situ supaya ini negara berjalan. Jangan kita rusak negara ini dengan cara merusak negara lain. Kita mau perbaiki negara yang mengikuti dengan cara yang benar. Dan itu kenapa saya setuju bahwa ini supaya semua terklarifikasi. Apa yang dibicarakan nanti kritikan dari DPR itu kan menguji atau menyelidiki masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang ataupun kebijakan yang melanggar undang-undang. Nah, apa yang melanggar itu? Mari kita klarifikasi. Kalau salah, kita katakan salah, dan tentu kalau benar, katakan benar, supaya tidak terlalu lama ini masalah, sehingga negeri ini dapat bicara ke depannya. Nah, itu dibutuhkan suatu peranan kita semua untuk masuk kembali ke jalan konstitusi. Dan itu lewat parlemen, supaya negeri ini tidak kembali penyelesaian seperti tahun 98. Itu juga punya saya, tapi terlalu banyak ongkosnya.
Sedangkan apa yang kita hadapi, kalau mengacu kepada pengalaman tahun 66 dan tahun 98, apa yang terjadi di kedua tahun di mana pemerintahan jatuh dan terjadi suatu perubahan besar-besaran di negeri ini? Iya, terjadinya krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau krisis politik saja kita selesaikan secara politik, bisa. Krisis ekonomi kita bisa selesaikan secara ekonomi. Tapi kalau bergabung kedua-duanya pada waktu yang sama, itu masalah besar masalah bangsa. Mari kita berusaha menghindari. Kita selesaikan masalah politiknya secara politik yang baik. Nanti kita selesaikan masalah ekonomi. Jangan datang bersamaan. Mungkin saja ada senang, ada sakit, tapi jangan kita berhenti. Itu masa depan Anda tergantung di sini. Masa depan Anda semua anak mahasiswa tergantung apa yang dibuat pada hari ini. Kebijakan negeri kita tentu tergantung dari apa yang diputuskan oleh para pemimpin hari ini. Itu yang kita lihat seperti itu. Nah, kita lihat soal pemimpin. Tentunya kita bagi tiga, sebelum 14, tanggal 14, setelah 14. Itu terjadi sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan ada salahnya, karena timlah DPR yang mengatakan salah benarnya. Dan apa yang dari 14 pengkondisian melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan, tidak boleh berapa besar pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhannya sosial. Kenapa bansos begitu besar? Bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama. Contohnya ini harus dilihat untuk berjalan masyarakat agar jangan terjadi. Bukan soal mana, bagi saya bukan soal menendangkan, bukan, supaya jangan lagi terjadi pada masa akan datang. Karena apabila sistem sekarang terjadi lagi pada masa akan datang akan berulang. Maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik terjadi oleh kemampuan tertentu. Kalau demokrasi sudah terbeli dipengaruhi ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar. Harapan kita menjadi sulit, harapan Anda semua akan sulit. Kalau seperti itu, itu yang paling pokok dalam kondisi hari ini. Bagaimana kita hentikan jangan terjadi lagi, dan siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan menjalankan demokrasi yang benar harus mendapat peringatan, harus mendapat sanksi. Apabila tidak terulang lagi, maka akan terjadi gurungan-gurungan, maka terjadi demokrasi yang mahal. Kalau demokrasi itu menjadi mahal, maka yang bisa menjadi pemimpin yang akan datang hanya yang punya uang. Apabila itu terjadi, maka terjadilah otoritas orang yang mau. Akhirnya kita menjadi kapitalis terbesar dalam negeri. Kapitalis itu yang kapital, yang punya uang. Apa bedanya? Sedangkan kita tidak ingin itu. Itu yang kita ingin hindari dalam negara yang terkini. Jangan tertutup. Dan itu maka siapa yang perlu apabila dapat dan satu-satunya yang bisa mengatakan itu supaya dia tidak dipilih, supaya tidak menjadi keputusan pengadilan rakyat. Jangan terjadi, karena itu kan tidak ada ujungnya, akan menjadi musuh dan lawan yang baik. Usai nanti masalah batu dan masalah bakar-bakar terjadi. Kita tidak ingin itu sekali lagi. Kita tidak ingin terjadi. Prinsipnya reforma, tapi jangan jadi caranya seperti itu. Semua Jakarta terbakar. Kita tidak ingin Jakarta terbakar. Atau siapapun, kita ingin penyelesaian itu. Menurut saya itu yang harus menjadi bagian utama daripada pandangan-pandangan bersama kita semuanya. Itu maka kita lihat juga prosesnya. Ini Indonesia ini, kita ini masalahnya agak bimbang juga. Pemilu dihitung manual dapat dibayangkan juga siapa yang apalagi kalau sudah menganti. Kita pakai komputer satu bisa pakai pula. Jadi akhirnya dia punya
pemakaian digitalnya, internetnya hanya sebagai pajangan saja, tetap kembali itu, maka menimbulkan bahaya besar. Berapa orang petugas pemilu yang meninggal pada yang lalu dan sekarang hampir 100 orang, komponen terbesar. Marilah kita, karena ujungnya kejujuran, kembali lagi kejujuran. Jadi masalah-masalah kita ini ya terjadi masalah-masalah. Mari kita lihat masa depan. Tadi dengan lantang, dengan oposisi. Iya, oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol dalam politik, dalam pemilu. Sebenarnya semua tujuan partai politik itu semua bila ingin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Tidak ada semuanya partai politik didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, tidak oposisi. Jadi kecelakaan itu. Jadi semuanya ingin sebenarnya ingin menjadi karena untuk menyelamatkan visi-visi daripada partai, dia harus berada di pemerintahan, dia harus berada atau di DPR. Maka seperti itu. Nah, akibat daripada itu, maka sistem pemilu kita tentu karena itu maka kita ini memilih sistem yang gabungan dari berbagai pengalaman. Karena waktu reformasi anggota berkeliling dunia mencopot satu sistem dari Amerika, satu sistem dari Prancis, satu sistem dari macam-macam, gabungan sistem menjadi undang-undang dasar. Tahunnya ikut Amerika presidensial, demokrasinya ikut Prancis. Jadi tentuan politik bisa apa itu menjadi ini. Jadi karena itu maka kita melihatnya apa yang kita tuju. Jadi dia satu pemerintah yang stabil untuk menghadapi masalah berikutnya. Apa masalah berikutnya? Masalah ekonomi. Siapapun pemerintahan ini tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip. Ya tentu, mulai struktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 40 menit atau jam, ternyata cukup 20 menit. Karena jalan tol bagus, tapi tentu juga tidak bagus yang sebelahnya, yang tidak bisa lagi bikin kedai yang bisa keluar lagi. Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu, baik untuk punya mobil, tidak baik untuk jalan lagi. Itu yang saya kasih seperti itu. Jadi masa datang, mari kita lihat tantangan. Supaya kenapa kita melihat tantangan? Supaya kita bersatu menghadapi tantangan itu. Karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi, semua akan kena. Tentu ada juga yang senang yang punya cash banyak, tapi secara umum tidak ada lagi masalah oposisi di sini. Masalah kaya. Terus kita lihat secara umum apa yang terjadi. Ya kenapa saya katakan? Oke, kita ada masalah sekarang. Mari kita selesaikan masalah secara baik agar menghadapi masalah berikutnya. Masalah berikutnya ialah kita menghadapi tantangan kita banyak hutang lebih 800 triliun, ya utang BUMN lebih 34.000 triliun, 12 triliun. Bunganya saja kira-kira 60 triliun, sekiranya kira-kira 6 triliun. Belum lagi subsidi BBM, belum lagi bansos dari mana, belum lagi makan siang, belum lagi untuk pendidikan 20%. Kalau di total ini
dia bagi pendapatan negara cuma 2.000 triliun. Jadi kita defisit itu. Siapa yang bayar itu? Kita semua. Kalau tidak diselesaikan, bagaimana menghadapi? Pemerintah akan ada keberanian. Kalau dia kacau pemerintah, maka semuanya. Jadi maka sehebat apapun, mesti berani dan tegas. Apalagi mungkin saja kalau zaman dulu krisis 66, Komisar Maisuki yang masuk, kemudian begitu saja menang disuruhlah dosen-dosen itu menyelesaikan soal. Kemudian Pak Hijau, Pak Bandana, Sadli, Mensali, hampir semua orang ini. Kalau krisis 98, macam-macam. Yang dipemimpin sebagai besar orang dari mana? Dan ganti-gantian ini. Nanti krisis yang akan datang siapa lagi menyelesaikan? Gabung-gabungan. Nanti mari kita sama-sama apa yang terjadi. Kalau ini berlanjut, maka akan terjadi berulang naik perspektif. Karena kalau bergabung dua, kalau ini tidak selesai sekarang, perspektif ini dan selesai dari 1 ini masuk masalah double krisis secara bersamaan, maka keseimbangan negara. Kalau tidak ada keseimbangan negara, maka orang investasi masih sulit, harga-harga ekspor kita menurun, bagi pendapatan menurun, maka utang mesti bayar, bunga mesti bayar, makan siang mesti bayar, subsidi BBM mesti bayar, bantuan beras, BBM mesti bayar, pendidikan mesti bayar. Ini Mas yang sama bayar dulu. Maka efeknya bermacam-macam. Jadi kita datang tidak di sini, Anda semua yang mudah-mudahan kita datang tidak untuk mengimpas agar terjadi masalah. Kita mari sepakat untuk menyelesaikan masalah. Maju ke depan. Kita sudah punya banyak pemerintah. Kita yang terbanyak biasa kita, yang terbaik itu Vietnam, Filipina, yang paling tinggi pertumbuhan. Malaysia sudah meningkat. Kita di yang lain apa? Vietnam dan Filipina 8%. mau menang sendiri. Kita harus mengejar lagi. 2 hari. Politik ekonomi janganlah bertemu. Mas. Selesai semua. Mungkin akibat pemilu ini teori politik yang dijalankan agak berbeda sekarang. Agak berbeda sudah. Mesti teori baru. Kalau untuk menangkan pemilu bukan hanya untuk berkampanye dengan baik, harus punya uang yang banyak. Sekali lagi bisa menjadi demokrasi minoritas. Tapi demokrasi di dunia memang sudah. 2 minggu lalu datanglah beberapa profesor dari ketemu saya. Indonesia demokrasi, iya wajar demokrasi. Yang demokrasi tidak. Bagaimana tanggal 6 Januari pada saat Kongres diduduki oleh para pendukung. Kalau dulu mahasiswa cuma memasuki DPR, di sana Kongres Amerika dimasuki oleh para preman-preman dan tato-tato pilkada dan bukan mahasiswa yang lebih sopan. Jadi tidak ada. Jadi memang demokrasi dunia sudah sakit, tapi bagi kita semua tetap kita harus melakukan pada skala-skala tertentu yang baik. Tidak bisa lagi kita mengharapkan demokrasi yang murni kayak apa yang menjadi utopia demokrasi. Tapi soal demokrasi sebagai alat, sebagai cara. Kaidah demokrasi bukan juga bahwa demokrasi harus ada posisi balancing. Tapi memang semua pemerintah ada pengalaman saya
itu kita pemerintah yang baik harus mayoritas di DPR. Tanpa mayoritas di DPR tidak ada program bisa jalan. Begitu kita ajukan dipotong di DPR. Kita ajukan anggaran ini enggak terlalu begini. Itu juga berjalan. Nah, apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang termasuk partai saya Golkar. Kalau pemilu 2004, saya menjadi presiden bukan didukung oleh Golkar, saya jalan sendiri. Tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu biasa saja. Sekali lagi, tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis. Sering orang bertanya, bagaimana kita menjalani demokrasi? Dia demokrasi yang jangan demokrasi yang bagaimana cara. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bagaimana ke depan kita mengelola bangsa ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak mohon izin untuk menetap sebentar di tengah karena akan ada penyerahan cendera. Mohon izin Pak, boleh mendengar cerita.